Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yuhyihi bis-salihat wa li yuhyihi tanzilu rahmat wa li yuhyihi tanzilu barakat wa li yuhyihi tughfaru dhunub wal khati'at. Allahumma salli wa sallim wa barik ala afdalil makhluqat wa sayyidis sadat sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai para ulama dan para alim ulama yang tidak kita sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi hormat dan cinta kita kepada sipil-sipil sekalian. Yang kita hormati pula bapak-bapak pejabat pemerintahan yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Wakil Gubernur Haji Muhyiddin yang tadi beliau sempat hadir, namun karena ada suatu hal beliau meninggalkan tempat ini langsung ke Banjarmasin, dan beliau menitipkan salam kepada jemaah sekalian. Saya hormati Bapak Bupati Sulawesi Utara, para hadirin hadirat sekalian, wabil khusus keluarga besar Dzurriyyah Syekh Ismail bin Syekh Muhammad Tahir yang kita muliakan dan kita cintai. Dalam kesempatan ini pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik hidayah dan inayah, kesehatan, kelapangan, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini untuk acara haul Syekh Ismail bin Syekh Muhammad Tahir, Tuan Guru Haji Shibli bin Haji bin Syekh Ismail, dan Tuan Guru Haji Muhammad Suni bin Haji Tuhalus. Mudah-mudahan dengan acara haul ini yang segala kebaikan di dalamnya Allah sampaikan pahalanya kepada sahibul haul. Allah ampuni segala kesalahan dan dosanya. Allah tinggikan derajatnya di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pula kita yang hadir dalam acara haul ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, dzurriyyah beliau dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat jamaah haul yang ulun hormati, ulun selaku atas nama keluarga dari sahibul haul pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dengan kerjasamanya terlaksana acara pada siang hari ini, dan mudah-mudahan segala pengorbanan diganti ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian pula mengingatkan kepada para jamaah haul sekalian bahwa kita sekarang ini masih berada dalam suasana pandemi COVID-19. Nah, dengan demikian kita mesti tetap waspada, tetap hati-hati, dan tetap melaksanakan apa yang dianjurkan oleh kesehatan dan agama kita. Kita selalu berusaha memperbanyak doa dan wirid. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat,
selamat menjaga jarak. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa terhindar dari wabah COVID-19 ini. Dan tidak lupa pula kita selalu berdoa kepada Allah agar kita bisa segera keluar selamat dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kita bisa beraktivitas seperti semula. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah hawa sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah. Berzikirlah kalian kepada Allah dzikran katsira, zikir yang banyak. Tapi zikir yang banyak itu Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman agar berzikir dan jangan sedikit. Dzikran katsira, zikir yang banyak. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, waz-zakirina Allaha katsira waz-zakirat a'adda Allahu lahum maghfirah wa ajran 'azima. Laki-laki, perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah sediakan mereka itu ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Rasulullah SAW bersabda, sadaqal mufarridun. Qalu ya Rasulullah, amal mufarridun? Qala al-zakiruna yang artinya bersegera masuk ke dalam surga. Al-mufarridun. Sahabat bertanya, siapa itu mufarridun wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, az-zakiruna Allah katsira waz-zakirat, laki-laki perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Menurut para ulama, zikrullah, zikir kepada Allah itu ada macam-macam. Ada yang disebut dengan zikrul qaul, zikir perkataan. Ada yang disebut zikrul qalbi, zikir hati. Ada yang disebut zikrul hal, zikrul hal. Ada yang disebut zikrul fi'il, zikir perbuatan. Semua itu adalah mendatangkan maghfirah, ampunan, dan pahala yang besar. Zikir qaul, zikir perkataan itu seperti la ilaha illallah. Kita ucapkan la ilaha illallah, itu zikir qaul. Kita ucapkan subhanallah, itu zikir qaul. Kita ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu zikir qaul. Kita ucapkan astagfirullah, itu zikir qaul. Kita ucapkan takbir subhanal malikil qudus, itu termasuk zikir qaul. Kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu zikir qaul. Banyak macam-macam zikir qaul. Kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu termasuk zikrul qaul, zikir perbuatan. Macam-macam jenis zikir, ada tahlil, ada tasbih, ada istighfar, ada takbis, ada tahmid. Semuanya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak zikir, zikir apa yang paling afdal? Zikir apa yang paling besar pahalanya? Kita perlu yang besar-besar pahala. Kita perlu pahala yang nilai-nilai tinggi di sisi Allah untuk memberatkan timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah. Jangan kita ambil asal amalan, tapi kita cari apa amalan yang paling afdal di sisi Allah. Apa amalan yang paling memberatkan timbangan kita nanti di hari masa
besar akhirat. Karena pada hari itu kita perlu ibadah-ibadah yang bisa memenangkan timbangan amal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan hanya kita beramal, tapi kita cari amal-amal apa yang paling besar nilainya, yang paling berat timbangannya nanti. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Zikir apa yang paling afdal? Zikir yang paling afdal itu adalah zikir yang sesuai tempat dan keadaannya. Itu yang paling afdal. Itu yang paling besar pahala. Zikir yang munasib bil hal, yang sesuai dengan keadaan. Kalau kita hendak makan, zikir apa yang paling afdal? Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling afdal. Bukan la ilaha illallah, hendak makan ada. Hendak makan astagfirullahaladzim, tidak ada itu. Kalau hendak makan itu zikir yang paling afdal, zikir yang paling besar pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Habis makan, zikir apa yang paling besar pahalanya? Bukan seperti itu, bukan la haula, bukan. Habis makan itu zikir yang paling afdal. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wa la quwwah. Tidak ada zikir yang paling besar pahala sesudah makan melebihi zikir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kalau kita hendak berpakaian, zikir apa yang paling banyak pahalanya? Alhamdulillahilladzi kasani hadzal saum min ghairi haulin minni wa la quwwah. Itu zikir yang paling afdal ketika kita berpakaian. Nah, ketika kita menjelang akhir hayat kita, ketika kita sudah mendekati akhir hidup kita, zikir apa yang paling afdal? La ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa-siapa yang pada akhir hidupnya mampu berzikir la ilaha illallah, dakhala jannah, dia masuk surga. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kalau kita habis melakukan kesalahan, habis melakukan kekhilafan, zikir apa yang paling afdal? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalau kita hendak guring, zikir apa yang paling afdal? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Bangun guring, zikir apa yang paling afdal? Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusyur. Kita keluar WC, apa yang paling afdal? Ghufranaka alhamdulillah azza ya azza wa aban. Nah, jadi zikir yang paling afdal, zikir yang paling besar pahalanya, zikir al-munasib bil hal, yang sesuai dengan keadaan, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang mesti la ilaha illallah yang paling afdal. Atau misalnya biar Nabi mengatakan afdal zikri la ilaha illallah, paling afdal zikir la ilaha illallah. Hendak makan la ilaha illallah, hendak makan la ilaha illallah, hendak murid la ilaha illallah, bangun murid. Apakah itu? Kan Nabi afdal zikri la ilaha illallah. Itu afdal zikri la ilaha illallah itu inda sakaratil maut. Paling afdal zikir waktu kita menghadapi kematian la ilaha illallah. Jangan yang lain. Jangan ditambah, jangan dikurang daripada la ilaha illallah. Jadi kalau kita hendak mencari pahala zikir yang besar, carilah zikir yang sesuai dengan keadaan. Hadirin hadirat jamaah haul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu zikir haul, zikir perkataan. Kita baca Quran, zikir. Quran itu. Dan zikir yang paling afdal sebelum baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kan. Bila baca Quran, astagfir billah. Bila kau baca Quran, berlindunglah dengan Allah. Jadi kalau kita hendak baca Quran, apa yang paling afdal? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu zikir yang paling besar pahalanya. Nah, zikir haul, zikir mulut, zikir lisan.
Nah, yang kedua zikrul qalbi, zikir hati. Mulutnya diam, tapi hatinya la ilaha illallah, hatinya astagfirullah, hatinya subhanallah, hatinya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu zikrul qalbi. Mana yang paling afdal antara zikir lisan dengan zikir qalbi? Yang paling afdal pada di mulut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, di hati pun Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang paling top. Di mulut astagfirullahaladzim, dalam hati pun astagfirullah. Di mulut bismillahirrahmanirrahim, di hati pun bismillahirrahmanirrahim. Ini paling baik zikir. Artinya sama antara mulut dan hati. Itu zikir qalbi. Yang ketiga zikrul hal, disebut zikir hal. Zikir hal ini tidak ada bunyi dan tidak ada yang dibaca di dalam hati. Tetapi halnya orang ini sudah zikrullah. Orang ini keadaannya sudah zikrullah. Walaupun mulutnya dia, hatinya tidak mengucapkan apa-apa. Contohnya zikrul hal seperti apa? Sabar. Dia dihina, dia disakiti, dia sabar. Nah, ini sudah zakirullah, dia berzikir kepada Allah dihalihi dengan halnya. Ini pahalanya ada kalah pahala-pahala zikir Paul atau zikir hati. Ini pahalanya besar. Wa inna ma yuwaffas sabirun ujurahum yaumil qiyamah bighairi hisab. Allah balas pahala-pahala orang yang sabar tanpa ada perhitungan. Dihina, disakiti, sabar. Ini sudah hebat. Ini zakirullah, dia orang yang berzikir kepada Allah. Disabri dengan sabar. Ada orang menganiaya dia, ada orang memfitnah dia, ada orang menggibah dia, dia maafkan. Dia maafkan. Saat dia memaafkan itu, dia zakirullah dihalik, dia berzikir kepada Allah dengan keadaannya. Dan ini besar luar biasa pahalanya. Di padang mahsyar nanti Allah bersabda, Allah berfirman melalui penyeru, "Falyakum man kana ajruhu 'ala Allah." Hendaklah maju orang-orang yang punya pahala atas Allah. Siapa mereka yang punya pahala atas Allah? Yang disuruh maju, al-'afuna 'anil nas, yang memaafkan manusia. Masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Orang yang pemaaf itu orang yang zakirullah, yang berzikir kepada Allah di hal dengan keadaan. Ini lebih hebat daripada orang yang berzikir dengan mulutnya tapi pendendam. Orang yang ahli salawat dengan perkataannya tapi pendengki. Lebih baik dia tidak banyak zikirnya, tetapi orang yang punya zikir hati, dia punya berat, dia pemaaf, ini kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini zikir hati. Masih ini ada tarikat berbicara. Tarikat bertasbih kita. Mungkin Sidin melakukan zikir qalbi, zikir hati, atau mungkin Sidin sedang zikir hal, zikir dengan keadaannya. Tafakkur kepada Allah, berpikir, tafakkur, merenungi apa yang direnungi. Dia tafakkur, dia berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zakirullah, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengertian orang berzikir kepada Allah jangan hanya dibatasi orang yang hanya mengucap Allah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam-macam orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikrul hal, zikir bihal. Nah, yang keempat, zikrul fi'il, zikir perbuatan. Zikir perbuatan. Dia kadang mengucapkan apa-apa, di hatinya pun kadang dia ingat apa-apa, tapi dengan adanya dia bergerak, dia dapat pahala. Dia disebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya orang tawaf keliling Baitullah,
Ini kadang mengucapkan apa-apa. Ini memandang keindahan Masjidil Haram. Allah berputar. Ya berpahala. Kenapa? Zakirullah di fi'li, dia telah berzikir kepada Allah dengan perbuatan. Zikir dia. Banyak zikir dia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah SAW melihat ada laki-laki yang kuat, gagah, bekerja. Lalu sahabat ini menggerunung, wah jangan awak kuat itu nah, umpat berjuang fisabilillah, umpat berperang berpahala artinya mesti kita itu. Ini awak berutut awak, bahkan ini gunakannya sedang berjihad fisabilillah berpahala kita, mencari kayu ini apa aja. Lalu Rasulullah mendengar itu. Rasulullah bersabda, ujar Nabi, jikalau dia itu mencari kayu, jikalau dia berusaha untuk memberi makan anak-anaknya, bahwa fisabilillah, dia fisabilillah. Andai kata dia berusaha untuk memberi makan dua orang tuanya yang lemah, maka dia fisabilillah. Andai kata dia bekerja berusaha untuk memberi makan dirinya agar tidak jadi pengemis, maka dia fisabilillah. Jika dia berusaha untuk memberi makan janda-janda, orang-orang miskin, dia fisabilillah. Nah, orang yang bekerja, berdagang, beternak, bertani, bertukang, tapi untuk memberi makan keluarganya di rumahnya, maka berapa jam dia bekerja, berapa jam dia berzikir kepada Allah, dipi'li dengan perbuatannya. Tuhan jam 8 hubungan orang itu enggak, jatuh sirap. Untung dia negara dapat 100.000, boleh ke rumah makanan serumahan. 8 jam dia bekerja di atas atap rumah, 8 jam dia zakirullah, berzikir kepada Allah, dipi'li dengan perbuatannya. Jangan anggap penting Tuhan. Bisa kalah kita dengan Tuhan di sini. Karena dia bekerja, dia ahli memberi makan keluarga. Nah itu zikir bil fi'il, zikir dengan perbuatan. Rasulullah SAW bersabda, yaumun min imamin adil afdal indallah min ibadati sittina salah. Satu hari dari pejabat, dari penguasa, dari pejabat pegawai yang adil, itu nilainya lebih besar di sisi Allah dari 60 tahun ibadah rakyat jelata. Sehari ya, bakal tuh dari bakal turun ke kantor, lu berpikir, ngapain pikirkan supaya kampungku dimakmur, itu bakal kayak apa caranya? Oh harus kayak ini. Ada bukit harus diusahakan supaya lancar ini. Oh ini pohon-pohon mesti ditabang, membahayakan itu, untuk kebakar dia. Berpikir bakal di kampung. Habis jam kerja, sehari pembakar berpikir itu untuk kemaslahatan rakyat, untuk kemakmuran rakyat, untuk keselamatan rakyat. Sehari pembakar itu lebih baik daripada ibadah kita 60 tahun. Zakirullah bi fi'li, membakal berzikir kepada Allah dengan perbuatannya. Polisi yang berpanas di mana-mana mengatur lalu lintas supaya pengendara jangan sampai tabrakan, supaya pengendara jangan sampai kecelakaan, lalu diatur ini singgah, ini jalan, ini singgah. Sehari polisi bekerja, sehari dia zakirullah bi fi'li, dia berzikir kepada Allah dengan perbuatannya. Jadi zikir jangan hanya dimaknai dengan ucapan. Bini masakan laki, mulahkan kopi laki, ini supaya laki nyaman minum, supaya laki makan. Sejam 2 jam bini di dapur, 2 jam bini di dapur masakan laki, 2 jam itu bini zakiratullah
bifi'lih. Dia berzikir kepada Allah dengan perbuatannya. Jangan dianggap memasak pun aku lagi membaca Quran. Jangan kayak itu. Memasaknya sama. Zakirullah, berzikir juga kepada Allah, tapi bifi'lih, dengan perbuatannya. Jadi ibadah itu jangan hanya baca Quran. Zikir bukan hanya duduk di sejadah. Bini-bini lapasakan baju laki supaya baju laki ini bersih, nyaman laki dilihat makanya. Tuntung sejam melapasakan baju laki, dia murahkan sejam itu si perempuan ini zakiratullah, dia berzikir kepada Allah bifi'lih, dengan perbuatannya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, banyak jalan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak cara agar kita jadi orang yang selalu berzikir kepada Allah. Makanya jangan aneh kalau ada orang yang mampu berzikir 24 jam. Bisa berzikir 24 jam, bisa. Kuring pun kayak apa? Kalau kita kuring, kalau kita hendak kuring, berapa? Bismikallahumma ahya wa amut. Penguringan kita 6 jam kita kuring, 6 jam kita zakirullah, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena akhir kita jaga, hendak kuring ditutup dengan ucapan Bismikallahumma ahya wa amut. Nah, jadi dengan demikian kita mengetahui ada zikir perbuatan, ada zikir hati, ada zikir keadaan, ada zikir perbuatan. Kalau kita tahu itu, kita bisa mempraktikkannya, kita masuk dalam golongan ayat Allah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Zikir yang banyak artinya apa? Mulut berzikir, hati berzikir, keadaan hal berzikir, perbuatan pun berzikir. Kalau itu kita lakukan, kita termasuk wazakirina Allah katsira wazakirat. Laki-laki, perempuan yang banyak berzikir. Adallahu lahum, Allah sediakan bagi mereka maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semuaan yang hadir pada majlis haul ini berkat Rasulullah SAW, berkat keluarga para habaib dan salihin, kita dimasukkan Allah dalam golongan zakirin Allah wal zakirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu al-hadi ila siratil mustaqim. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.